Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutmainah, NIM D300180122 dari kelas C. Studio Perancangan Arsitektur 5 ini mendesain Surakarta Islamic Center. Untuk transformasi desainnya, lokasinya itu yang pertama, site ini ada di Jalan Samratulangi, Solo, Jawa Tengah. Model sirkulasi yang digunakan pada bangunan itu yaitu berbentuk radial, yaitu memusat pada bangunan utama. Sedangkan pada bagian bangunan utama menerapkan pola radial namun berkembang, seperti bentuk zonifikasi berikut ini. Lalu untuk gubahan massa ini terinspirasi dari bentuk cangkang, yaitu bersifat memiliki kulit yang tipis, struktur yang unik, dan membentuk lengkungan yang kuat. Membentuk lengkungan yang tidak simetris seperti bentuk alami dari cangkang itu sendiri, seperti ini. Lalu ini ada transformasi desainnya, seperti ini. Lalu untuk penghawaan memaksimalkan penghawaan alami yang dimasukkan atau melalui pintu masuk utama dan pintu samping. Lalu untuk penghawaan vertikal dibantu dengan adanya pemberian void yang besar, sehingga penghawaan alami dari lantai dasar juga dapat dirasakan ketika berada di lantai 2. Seperti ini. Jadi ini lantai dasar lalu ke lantai 2. Lalu untuk penghawaan buatannya yaitu menggunakan AC jenis split, chassis, dan AC standing portable sehingga akan mudah untuk dipindahkan. Lalu untuk pencahayaan, memaksimalkan pencahayaan alami juga berasal dari jendela pintu depan utama dan jendela-jendela sampingnya. Lalu untuk struktur yang digunakan yaitu untuk struktur bentang lebarnya itu ada struktur cangkang. Kemudian untuk penahan beban pada tiap tingkat lantai yang berbeda yaitu menggunakan struktur rangka yaitu kolom dan flat slab. Untuk arsitektur Islam menerapkan surat An-Naml ayat 60 yaitu tentang pemisahan area sirkulasi pria dan sirkulasi wanita seperti gambar. Lalu ini lampiran besaran ruang yang saya gunakan dalam mendesain. Lalu ini adalah situasi dari bangunan Surakarta Islamic Center. Bangunan utama berada di sini dan di sini adalah bangunan pendukung yang difungsikan sebagai kantin dan ruang pengelola. Di sini ada rel kereta api, namun kebisingannya tidak terlalu begitu mempengaruhi karena jarak sudah dipisahkan agak jauh dari bangunan utama. Lalu ini bentuk side plan-nya. Jadi untuk sirkulasi transportasi itu masuk melalui jalan ini, lalu keluar melalui ini. Atau kalau ingin drop out, maka masuk ke sini, lalu ke sini, dan area drop out atau drop zone-nya ada di sini. Kemudian dapat mutar atau berbentuk radial seperti ini lalu keluar begitu. Dan di sini ada area parkir motor, parkir mobil, ini parkir mobil dan ini adalah parkir bus. Dan di sini area sitting group dan ini area pacuan berkuda. Lalu yang ini bentuk denah lantai 1 massa utama. Masuk melalui lobi, lalu pintu, dan di sini ada hall yang dapat digunakan sebagai area manasik haji juga yang berbentuk indoor seperti itu. Lalu di sini ada pembatas partisi yang tidak masif, yaitu bisa dipindahkan sebagai pembatas antara area publik yang besar ini dengan ruang-ruang di sini. Lalu di sini ada perbedaan ketinggian untuk memisahkan antara area masjid dan area utama atau area penerimaan. Dan di sini ada pintu samping, yaitu ini area sirkulasi untuk wanita untuk sholat lalu naik tangga ke atas, dan ini area sirkulasi pria. Kemudian di sini ada perpustakaan, seni ruang Islam, dan galeri bisa masuk melalui pintu sini juga. Lalu ini denah lantai 2, di sini ada void tadi untuk memaksimalkan penghawaan. Di sini ada ruang seminar, ruang audio, dan di sini area sholat wanita, dan di sini void sehingga imam tetap kelihatan dari lantai 2. Dan di sini area pesantren dipisahkan dengan dinding berbentuk seperti ini.
Kemudian dipisahkan dengan adanya perbedaan ketinggian sehingga membedakan antara area publik dengan area privat antara kamar santri putri dan kamar santri putra. Di lantai 3 ada gedung pertemuan dan mini museum. Masa yang kedua atau masa tambahan yang di lantai 1 ini difungsikan khusus untuk kantin. Di sini ada dapur dan ada toiletnya di belakang dapur. Lalu naik ke lantai 2 terdapat ruang pengelola, ruang rapat, dan musola kecil dan ada toilet. Dan ini sketsa tampak dari bangunan saya, kurang lebihnya seperti ini. Di sini nanti ada pintu, lalu di sini ada seperti kanopi yang berfungsi sebagai penghubung antar pintu depan dan pintu samping sini. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.